Ini adalah video recap series Netflix original yang berjudul Extracurricular. Menceritakan siswa kelas 2 SMA bernama Oh Jisoo yang hidup seorang diri pasca ditinggalkan kedua orang tuanya. Di sekolah dia sangat pintar dan teladan. Sekilas dia terlihat seperti kutu buku dan pendiam. Tapi di balik itu dia bekerja sebagai mucikari layanan prostitusi. Semua berjalan lancar pada awalnya. Namun ketika temannya mengetahui rahasia itu, masalah terus bermunculan dan semakin rumit. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini. Awal cerita, seorang guru memberikan rapor semester kepada Oh Jisoo. Hasil studi dan sikapnya selama sekolah sangat sempurna. Sampai-sampai sang guru memberinya saran untuk melakukan beberapa kesalahan kecil supaya dia bisa belajar dari kesalahan itu. Takutnya jika dia tidak belajar dari pengalamannya, dia akan membuat masalah yang sangat besar. Saat pulang, dia pergi ke loker umum di stasiun kereta. Dia mengambil sejumlah uang dari kantong lalu menukarnya dengan kantong lain. Itu adalah metode transaksi Ohji dan rekan kerjanya. Gak lama dari itu, aplikasi di handphonenya berbunyi dan muncul notif pertolongan. Scene berpindah, seorang PSK sedang disekap oleh pria parubaya. Wanita itu memanggil pertolongan melalui sebuah gelang khusus. Kemudian datanglah seorang pria tua kekar menampari pelaku hingga ketakutan. Pria itu bernama Lee Wang Chul. Dalam series ini, dia dipanggil dengan sebutan Tuan Lee. Setelah itu, Tuan Lee menelpon seseorang yang disebut Paman, yang dimana sosok Paman itu adalah Ohji. Dengan suara yang disamarkan, Ohji memberikan instruksi kepada Tuan Lee untuk meminta ganti rugi pada pelaku karena sudah menyakiti mitra kerjanya itu. 업무상 재해로 인한 미납 배상금 167만 7천 원이 발생했습니다. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan dunia bisnis gelap yang dilakukan Ohji selama ini. Dia menjadi seorang leader penyedia jasa keamanan bagi para PSK melalui aplikasi yang dia kembangkan. Secara teknis bisa disebut mucikari, dan sebagai pemimpin, Ohji bekerja di balik layar tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Dia bertugas untuk menerima pesanan lalu melaporkannya kepada Tuan Lee. Tuan Lee sendiri bertugas untuk mengantar PSK yang dipesan lalu melindunginya. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa menggunakan gelang khusus untuk memanggil Tuan Lee. Uang yang didapat akan disetorkan melalui loker umum. Tuan Lee menyetorkan uangnya lewat loker itu, dia juga mengambil gajinya di loker itu. Jadi begitu konsep transaksinya. Keesokan harinya, Ohji diminta Pak Cho untuk menjadi asisten Baegyuri di sebuah klub yang bernama Masalah Sosial. Ohji merasa canggung karena Baegyuri adalah wanita idamannya. Malamnya, Baegyuri meminta Ohji bertemu dengannya di kedai kopi untuk membahas kuesioner di klubnya itu. Bahagia bukan main ketika gebetan ngajak ketemuan, Ohji menutup layanannya dan memberitahu Tuan Lee untuk libur sementara waktu. Di kedai kopi, Baegyuri yang menawan membuat Ohji canggung. Tak lama dari itu, Ohji mendapat notif pertolongan dari mitra kerjanya yang bernama Min Hee yang juga teman sekelasnya sendiri. Posisinya di sini Min Hee hanya mengetahui Paman, jadi dia tidak tahu kalau Ohji itu sosok Paman yang sebenarnya. Nah, di saat yang sama, Min Hee dihadapkan dengan 3 orang pria jahat. Nampaknya salah satu di antara mereka adalah pria parubaya sebelumnya yang ingin balas dendam kepada Tuan Lee. Tuan Lee yang lagi skip kerja, gak bisa bantu. Akhirnya Ohji berusaha membantunya dan meninggalkan Gyuri. Sebagai teman, Ohji tidak tega membiarkan Min Hee begitu saja. Selain itu, jika Min Hee menjadi korban dan masuk berita, bisnisnya juga akan diusut. Nah, karena tidak ada pilihan lain, Ohji menelpon polisi untuk menakuti preman yang mengganggu Min Hee. Singkat cerita, para preman pun kabur dan Min Hee lolos dari kejadian itu. Sayangnya, seorang polisi menyadari kejanggalan di tempat itu. Kembali ke kedai, Gyuri sudah tidak ada. Besoknya Ohji tertidur di meja sekolah dan Gyuri datang menghampirinya. Dia melihat 2 handphone milik Ohji, yang satu ada di meja dan satu lagi ada di tas. Flashback sedikit, saat makan malam Gyuri terlihat kesal karena orang tuanya selalu memaksa dirinya menjadi CEO baru di perusahaan mereka. Dengan terpaksa, Gyuri tersenyum dan setuju untuk pergi bersama mereka ke pertemuan bisnis. Kembali ke sekolah, ternyata Gyuri mengambil handphonenya Ohji. Namun karena terkunci, akhirnya Gyuri mengajak Ohji ke suatu tempat. Di sana, Gyuri meyakinkan kembali Ohji untuk bergabung dengan klubnya itu. Dengan rayuan manis, Ohji luluh dan menyetujuinya.
Gyuri mengundang Oji ke grup obrolan. Saat membuka handphonenya, Gyuri mengamati sandi yang dia gunakan dengan harapan sandinya itu sama dengan handphone yang dia ambil. Ternyata Gyuri berhasil membuka handphonenya Oji dan melihat percakapannya dengan Tuan Lee. Sementara itu, Oji terlihat senang karena dia bisa lebih dekat sama gebetannya itu. Namun tiba-tiba dia panik mengetahui handphone satunya telah hilang, yang dimana handphone itu sangat penting untuk menjalankan bisnisnya. Oji pergi mencari, GPS menandakan handphonenya ada di area sekolah. Kecurigaannya itu menghancurkan momen Kitae, pacarnya Minhee. Dan akhirnya dia dihajar habis-habisan. Untungnya ayah Oji datang menyelamatkannya. Sang ayah membawanya keluar untuk makan malam dan terjadi sedikit cekcok di antara mereka karena perbedaan pendapat. Tak lama dari itu, Oji mendapat sinyal handphonenya bergerak di dekatnya. Dia meninggalkan ayahnya, bergegas untuk mengejar sinyal tersebut. Di saat yang sama, Gyuri tertawa lepas melihat foto-foto alay Oji di galerinya. Tiba-tiba dia terbungkam melihat foto gulungan uang yang sangat banyak. Tak lama dari itu, pesanan pekerjaan dari Minhee masuk. Gyuri menerimanya. Di sisi lain, Minhee tiba-tiba trauma dengan masa lalunya dan Tuan Lee pun datang membantu. Saat Tuan Lee menelpon nomor paman, dia malah menelpon Gyuri yang kebetulan ada di tempat yang sama. Kecurigaan mulai terjadi, namun sempat teratasi. Di rumah, Oji menghubungi Pak Lee dengan handphone lamanya, memberitahu dia bahwa tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Namun Gyuri sudah menerima satu pekerjaan dari Minhee, dan hal itu membuat Oji tambah panik karena aplikasi rahasianya digunakan seseorang, dalam arti Gyuri ya. Nah, di saat yang sama, Gyuri menelpon Oji dengan suara yang disamarkan. Dia memeras Oji dan mengancamnya. Seketika Oji melacak dan mengirimkan lokasi handphonenya pada Tuan Lee. Gyuri yang menyadari Tuan Lee sedang memburunya, akhirnya dia pergi dari tempat kejadian itu. Keesokan harinya, Oji tidak sekolah karena dia terlalu takut. Gyuri datang mengantarkan kopi ke rumahnya. Mereka mengobrol seperti biasa karena Oji tidak menyadari bahwa Gyuri yang mengambil handphonenya. Di kamar mandi, Gyuri melancarkan aksinya. Dia menghubungi Oji dengan suara yang disamarkan, menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan akan memberikan handphonenya di sana. Gyuri mengambil kesempatan itu untuk mencuri uang yang sempat dia lihat di dalam foto. Saat ditemukan, Gyuri kesulitan mengambilnya. Seketika dia teringat dengan sikap Oji yang terlalu baik. Gyuri menjadi tidak tega dan dia mengurungkan niatnya mencuri uang itu. Namun tiba-tiba ayah Oji datang dan Gyuri segera bersembunyi di dalam lemari. Ayah Oji yang menemukan koper itu memeriksanya dan tidak sengaja uangnya berhamburan. Seketika dia mencuri semua uang itu lalu pergi. Gyuri yang merasa bersalah ikut mengejarnya. Sementara itu, Oji yang sedang mencari handphone tidak sengaja melihat ayahnya mencuri uang miliknya. Namun dia kehilangan jejaknya dan seketika melihat Gyuri di seberang jalan memegang handphone rahasianya selama ini. Menyadari bahwa pelakunya adalah Gyuri, seketika dia menyerang namun Gyuri membantingnya. Oji kecewa dan tentunya Gyuri juga menyesal. Di sekolah, Kitae mengintimidasi Oji karena kejadian sebelumnya. Gyuri melihat apa yang terjadi dan membelanya. Dia juga berkata bahwa Oji adalah pacarnya. Oji kaget. Setelah melakukan semua hal ini, kenapa Gyuri tiba-tiba mengaku pacarnya? Ada apa? Setelah itu, Gyuri membawanya ke suatu tempat. Ponsel rahasianya masih ditahan dan Gyuri menyarankan Oji bekerja sama dengannya untuk memperluas bisnis itu, tapi Oji mengabaikannya. Singkat cerita, Oji menemukan alamat ayahnya. Saat dia pergi untuk mencarinya, Gyuri datang dan dia terus memohon agar Oji mengizinkannya bergabung dengan bisnis ekstrim itu. Namun Oji tetap mengabaikannya. Gyuri terus mengikuti Oji hingga dia menemukan rumah ayahnya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka pun menunggu. Di sana Oji menjelaskan kepada Gyuri bahwa bisnisnya itu bukanlah menjadi seorang mucikari, melainkan penyedia jasa keamanan. Selain itu, Oji heran kenapa seorang bayi Gyuri yang kaya raya ingin sekali bergabung dengan bisnisnya itu. Ternyata itu semua karena Gyuri sudah tidak tahan dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksa kehidupannya. Tapi Oji belum menyadari hal itu. Esoknya, ayah Oji tiba. Dia diinterogasi oleh anaknya sendiri dan meminta uangnya dikembalikan. Bodohnya, ayah Oji mengikuti bisnis semacam Bitcoin abal-abal yang mengakibatkan semua uangnya itu hilang. Dengan kecewa, Oji kembali pulang. Sepanjang jalan dia terdiam menolak Gyuri untuk berbicara.
Karena tidak ada uang yang tersisa, Oji keluar dari bimbel untuk sementara waktu. Parahnya, bisnisnya kini mati total karena Tuan Lee tidak mau bekerja sebelum gaji barunya dikirim. Min-hee datang kepada Tuan Lee menanyakan kapan dia bisa bekerja lagi. Tuan Lee menjelaskan keadaannya dan memberikannya saran untuk berhenti dari pekerjaan itu karena umur dan kondisi mental yang tidak baik. Sementara itu, Oji terus mencari uang dengan pekerjaan baru, tapi itu tidak cukup. Gyuri yang merasa bersalah menawarkannya uang untuk memulai bisnisnya kembali. Oji menolaknya dan kemudian pergi. Itu karena Oji masih belum bisa memaafkan Gyuri. Karena terlalu sibuk bekerja, Oji tidak fokus belajar dan sering tertidur di kelas. Hal itu membuat nilainya turun drastis. Mengetahui hal itu, salah satu siswa mengejeknya dan seketika Oji menonjoknya karena dia kesal. Rasa tidak tahan dengan situasi itu, dia menghampiri Gyuri dan menerimanya bergabung ke dalam bisnis. Singkat cerita, bisnis berjalan kembali, keuangan mereka perlahan terus bertambah. Di sekolah, Gyuri dan Oji mendiskusikan pekerjaan mereka. Gyuri juga memperlihatkan sisi gelap di sekolah mereka yang tidak diketahui Oji, seperti joki laporan, pengedar rokok, siswi ani-ani, dan sebagainya. Gyuri mengetahui semua itu karena dia orang dalam atau gadis yang mengetahui segalanya. Gyuri juga menyarankan Oji untuk mempekerjakan atlet judo kenalannya sebagai gigolo. Namun, Oji tidak yakin itu akan berhasil. Di malam hari, Gyuri membuat iklan palsu untuk memancing atlet judo kenalannya itu. Sayangnya, hal itu tidak mendapat respon positif. Tentu saja karena jasa yang ditawarkan Oji adalah keamanan. Atlet judo tidak membutuhkan hal itu karena mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Namun Gyuri terus berusaha membuat dirinya berguna. Dia membuat bisnis itu ke level yang lebih profesional, di mana Gyuri mendigitalkan semua catatan keuangan mereka supaya lebih mudah untuk diatur. Keesokan harinya, orang tua Gyuri menyeretnya ke pertemuan bisnis dengan CEO agensi aktris yang bernama Pak Choi. Setelah itu, dia bertemu Oji untuk membahas pembagian hasil yang adil. Oji merasa kontribusi Gyuri dalam bisnis ini tidak banyak, maka dari itu dia meminta bagian 90/10. Gyuri terus menawarnya agar dia mendapat keuntungan yang lebih banyak. Karena Gyuri ini terlalu manis untuk diabaikan, akhirnya kesepakatan jatuh ke 70/30. Saat di sekolah, Oji terus diganggu oleh Kitae dan teman-temannya. Dia masih kesal karena Oji merusak momennya saat itu. Kitae berencana untuk mempermalukan Oji saat razia sekolah diadakan. Dia menyuruh anak buahnya itu untuk menaruh mainan seks ke dalam tas Oji. Di saat yang sama, Kitae and the gang terciduk merokok oleh seorang polisi yang sebelumnya kita singgung. Min-hee yang ada di sana membuat polisi itu semakin curiga karena tas yang dia gunakan sama persis dengan apa yang terlihat di CCTV. Jadi, polisi itu sedang mengusut kasus prostitusi di bawah umur. Nah, Min-hee dicurigai menjadi korban karena kedapatan datang ke apartemen tempo hari waktu dia diselamatkan Oji. Tak lama dari itu, kepala sekolah mengadakan razia. Oji panik karena dia mencemaskan uang hasil prostitusi yang dia simpan di dalam tasnya. Gyuri juga ikut panik karena dia udah bagian dari tim sekarang. Dia pun menyelinap keluar kelas dan menyalakan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Razia pun dibatalkan dan Oji juga terselamatkan dari fitnah itu. Singkat cerita, Gyuri menemukan tempat untuk menyimpan uang mereka, tepat di bawah kursi di ruang klub mereka sendiri. Di saat yang sama, Gyuri menemukan mainan seks itu tersembunyi di dalam tas Oji. Gyuri menggodanya sampai dia menyadari bahwa ibunya datang menjemput. Singkat cerita, Gyuri menghadiri acara audisi yang diadakan agensi Pak Choi. Gyuri melihat salah satu kenalannya yang bernama Taerim gagal dalam audisi itu. Gyuri merasa ini situasi yang tepat. Dia meminta Oji mengirimkan iklan palsu untuk memancingnya agar mau bekerja sebagai gigolo. Nampaknya Taerim tertarik dengan ajakan itu karena upah yang ditawarkan lumayan besar. Scene beralih, Oji dan Gyuri memberi Tuan Lee iPad baru dan instruksi untuk menggunakannya. Mereka ingin membuat bisnisnya itu menjadi lebih berkembang lagi. Di malam hari, Gyuri datang ke rumah Oji dan berkata dia akan menginap. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Taerim yang canggung di hari pertamanya bekerja. Sosok paman berhasil meyakinkannya bahwa dia akan dilindungi oleh Tuan Lee yang senantiasa menunggunya. Ternyata klien yang memesan Taerim adalah orang sewaan. Dia diminta untuk bersikap baik kepada Taerim. Hal itu bertujuan agar Taerim percaya bahwa pekerjaannya itu aman. Gyuri merasa sangat terpukau dengan rencana Oji itu. Seketika dia memeluknya. Untungnya mereka tidak terbawa suasana dan masih bisa mengendalikan diri. Ditambah si Oji ini polos banget orangnya, jadi tidak terjadi apa-apa. 섹스한다고? 아이씨, 왜? 저
너는 그런 말을 그렇게 막 쉽게 Di sekolah, Minhe tiba-tiba memberikan Oji sebuah topi yang awalnya akan diberikan kepada Kitae. Tapi karena Kitae nggak suka, jadi hadiah itu dikasihin. Sebenarnya Minhe tidak bermaksud lain, dia cuma random aja ngasih topi ke orang. Tapi Gyuri yang melihat nampaknya cemburu, dia jadi bersikap dingin kepada Oji saat itu. Ketika mereka menuju ruang konseling, mereka melihat seorang polisi atau lebih tepatnya detektif Lee sedang duduk bersama Minhe dan mewawancarainya. Merasa cemas kedok mereka akan terbongkar, Gyuri mencoba meyakinkan detektif Lee untuk pergi. Namun upayanya gagal, akhirnya mereka menguping pembicaraan itu dari luar. Detektif Lee menampilkan rekaman CCTV dari motel dan bertanya kepada Minhe siapa yang ada di sana. Saat menyebutkan tanggal 28 Maret, Ohji menyadari bahwa itu adalah hari di mana dia menelpon polisi untuk menyelamatkan Minhe. Keputusannya itu ternyata membuat masalah ini semakin rumit. Ohji khawatir Minhe akan membeberkan semuanya termasuk aplikasi yang dia gunakan untuk bekerja. Akhirnya Ohji masuk ke dalam ruangan itu dan membuat beberapa keributan. Meskipun gagal, untungnya Gyuri berhasil membuat keluhan palsu ke kantor polisi yang membuat detektif Lee dimarahi atasannya dan terpaksa pergi dari situ. Karena kejadian itu, Gyuri memperingati Ohji untuk memecat Minhe dari bisnis ini. Menyamar sebagai paman, Ohji memecat Minhe dan meminta Tuan Lee yang ada di tempat untuk mereset ulang handphone dan mengambil gelangnya. Di sekolah, detektif Lee yang kepo menelpon Minhe dan membujuknya untuk berbicara. Di saat yang sama, Ohji memperhatikan Minhe dari kejauhan. Namun Kitae yang menyadari hal itu mengira bahwa Ohji akan merebut Minhe darinya. Kitae membawa Ohji ke suatu tempat dan memukulinya. Dia juga bertanya kenapa Minhe diinterogasi polisi. Tentu saja Ohji tidak bisa mengatakannya. Tak lama dari itu, Minhe dan Gyuri datang. Mengetahui rahasia mereka sedang terancam, Gyuri berakting seolah interogasi itu disebabkan karena Minhe mencuri sebuah kristal. Untungnya Minhe paham dengan kode itu karena dia juga tidak mau kasusnya terbongkar. Akhirnya dia mengiyakan perkataan Gyuri dan berkata dia mencuri kristal itu untuk Kitae. Setelah itu, Minhe menganggap bahwa Ohji sudah mengetahui kasus prostitusinya. Di sudut pandang Minhe, Ohji itu terlihat sangat peduli kepadanya karena terus berusaha menutupi kasusnya dari khalayak umum. Padahal Ohji hanya melindungi dirinya sendiri. Dan di suatu kesempatan, Minhe mengajak Ohji pergi ke suatu tempat. Ternyata Minhe membawanya pergi untuk bertemu dengan Tuan Lee, mempertanyakan haknya untuk mendapatkan pesangon karena dia sudah dipecat. Jadi, Ohji itu disuruh Minhe buat bantuin dia dapetin haknya. Ya, kurang lebih begitu. Saat Tuan Lee menelpon paman, seketika Ohji mematikan ponselnya yang bergetar untuk menghilangkan kecurigaan, karena entah apa yang akan terjadi jika sosok paman terungkap saat itu. Di lain tempat, Taerim yang sedang bekerja berada dalam masalah. Dia diikat oleh ketua gangster bernama Dayol yang mengira bahwa Taerim itu selingkuhan calon istrinya. Dia mengira Taerim adalah lelaki yang dipesan calon istrinya untuk mantap-mantap. Tapi ternyata mereka salah sasaran. Kemudian Dayol bertanya siapa mucikarinya. Taerim pun datang menghampiri Tuan Lee karena hanya dia yang bisa diandalkan saat itu. Menyadari ada yang tidak beres, Tuan Lee meninggalkan pesan kepada paman bahwa lokasi bisnis mereka harus pindah. Di saat yang sama, Gyuri melihat para PSK keluar dari grup chat. Gyuri panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kembali ke Tuan Lee, dia memeriksa keadaan di luar. Sayangnya anak buah Dayol mengeroyoknya. Minhe dan Ohji pun terpaksa harus meninggalkannya. Meskipun berhasil menusuk beberapa di antara mereka, namun jumlahnya terlalu banyak dan Tuan Lee jadi kewalahan. Akhirnya dia disuntik dengan sesuatu yang beracun yang kemudian punggungnya dibacok oleh Dayol. Merasa bertanggung jawab, Ohji mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tuan Lee dan Minhe. Sayangnya, dia tidak sempat melarikan diri. Lebih parah lagi, Dayol mengetahui bahwa dialah bos atau sosok paman yang bertanggung jawab dari semua masalah ini. Dayol pun membawa Ohji untuk dieksekusi. Sementara itu, Minhe dan Tuan Lee bersembunyi. Karena tidak ada pilihan lain, Minhe menelpon detektif Lee untuk datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Minhe dan Tuan Lee dibawa ke rumah sakit. Tapi dia trauma dan tidak berkata apapun termasuk Ohji yang masih berada di TKP. Saat Gyuri tiba di rumah sakit, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Di tempat karaoke milik Dayol, Ohji siap untuk dieksekusi. Untung saja, Mijung calon istrinya Dayol datang. Dia berkata bahwa dirinya belum pernah melihat Ohji sebelumnya. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Dayol dan anak buahnya duduk bersama Ohji dan bertanya siapa sebenarnya dia. Akhirnya Ohji mengakui kebenaran mengenai bisnisnya sebagai perantara dan memberikan jasa keamanan bagi para PSK-nya melalui sebuah aplikasi online. Mendengar hal itu, Dayol yang juga seorang germo atau mucikari mempertimbangkan kembali kehadiran Ohji karena sistem online seperti itu terlihat menguntungkan bagi dirinya.
Akhirnya Ohji menelpon paman, yang dimana dengan sigap Gyuri mengambil peran itu sekarang. 삼촌 라고 해서 정숙하라. 정숙하라. Gyuri memberitahu mereka bahwa dia ada di bawah naungan geng Samun, namun mereka tidak takut dengan pernyataan itu. Setelah berbicara mengenai posisi dan beberapa hal lainnya, Gyuri sebagai paman mengizinkan Ohji untuk ditawan dan bekerja di sana sebagai bentuk hubungan kerjasama di antara mereka berdua. Saat kembali ke rumah, Ohji dan Gyuri bertengkar. Dia mempertanyakan kenapa Gyuri mau bekerja sama dengan para penjahat itu. Gyuri mengungkapkan itu adalah pilihan terakhir karena semua PSK dalam bisnisnya sudah keluar. Ohji pun menyadari alasan tersebut dan memahaminya. Kembali ke rumah sakit, Min Hee duduk bersama Tuan Lee saat dia pulih. Ohji datang dan memberitahunya untuk tidak mengatakan apapun kepada polisi perihal pekerjaannya itu. Saat itu Min Hee semakin yakin bahwa Ohji itu peduli kepada masalahnya. Namun lagi-lagi hal itu Ohji lakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Esoknya, Tuan Lee terbangun dan meminta Min Hee mengambil ponsel miliknya di mobil. Sayangnya, kejadian tersebut terdengar oleh Detektif Lee. Saat mencarinya, handphone tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil. Di saat yang sama, Ohji malah menelpon Tuan Lee. Akhirnya panggilan itu diangkat oleh Detektif Lee. Tak lama dari itu, Min Hee mengirimkan pesan bahwa handphone Tuan Lee saat ini ada di polisi. Kemudian Ohji terdiam dan berpikir. Saat Detektif Lee bertanya, 삼촌이세요? Ohji kaget dan menjatuhkan handphonenya. Gyuri datang mencoba meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Karena kejadian itu, Detektif Lee semakin bertanya-tanya apa hubungan antara Min Hee dan Tuan Lee. Karena di antara mereka tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Akhirnya dia membuat teori bahwa ini adalah skema perdagangan seks. Kembali ke Gyuri, dia berkata pilihannya tinggal dua, pergi menemui para penjahat atau kabur sejauh mungkin. Namun Ohji mengira Gyuri meremehkan situasi tersebut. Dia juga beranggapan bahwa Gyuri akan meninggalkannya saat dalam keadaan sulit seperti itu. Merasa perjuangannya tidak dianggap, Gyuri bergegas keluar dan berkata, akan kutangani para penjahat itu. Disitulah Gyuri membuktikan keseriusannya untuk berada di sisi Ohji. Setelah itu, series ini mundur tepat di 1 tahun yang lalu. Saat itu Ohji disiksa oleh para perundung. Mereka memukul dan mengambil uangnya. Untungnya Tuan Lee datang dan menyelamatkannya. Setelah itu, diam-diam Ohji memberinya sebuah handphone dengan logo Dogo yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, dari sinilah kita tahu bagaimana Ohji bisa merekrut Tuan Lee ke dalam bisnisnya. Kembali ke masa sekarang, Ohji mengambil tasernya dan menyiapkan handphone baru untuk Tuan Lee. Setelah itu, Ohji pergi mengunjungi Tuan Lee di rumah sakit. Di sana dia bertemu Min Hee yang kemudian mengajaknya keluar. Min Hee sedikit bercerita mengenai masalahnya. Dia bingung apakah seharusnya dia mengakui kebenarannya ini kepada polisi atau tidak. Ohji menakuti Min Hee jika dia membeberkan masalah ini, dia bakal kena masalah terutama oleh bosnya, yang dimana itu adalah Ohji sendiri. Min Hee pun takut dan akhirnya bungkam lagi. Sementara itu, Gyuri di sekolah dihadapkan dengan Kitae. Nampaknya dia sudah mengetahui masalah Min Hee selama ini. Dia terus bertanya apakah Gyuri tahu sesuatu mengenai kencan berbayar yang melibatkan pacarnya itu. Namun Gyuri tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu. Tapi saat dia pergi, Gyuri terlihat jelas dia sangat khawatir. Di kantor polisi, walaupun sudah dilarang oleh atasannya, Detektif Lee tetap kekeh dia akan mengusut tuntas masalah ini. Dia meminta 2 orang sipir untuk mengikutinya ke rumah sakit di mana Tuan Lee dirawat. Di saat yang sama, Kitae menyuruh anteknya mencari tahu ke setiap penyedia jasa kencan online untuk mengetahui di mana Min Hee bekerja. Kembali ke rumah sakit, Tuan Lee bangun dan memberitahu Ohji bahwa kejadian yang menimpa mereka hanyalah kesialan. Nah, adegan ini mengisyaratkan bahwa Tuan Lee sudah tahu siapa sebenarnya paman selama ini. Tapi itu masih sedikit ambigu karena ada beberapa dialog yang tidak mengarah ke pernyataan itu. Setelah itu, Dayol menelpon Ohji. Dia menyebutkan bahwa pertemuan dengan bosnya, dalam arti Gyuri, sudah dijadwalkan. Nah, itu bersamaan dengan rencana Gyuri yang dimana dia sudah siap akan menikamnya dengan pisau saat mereka bertemu nanti. Namun, saat Gyuri tiba di restoran tempat dimana mereka janjian, Ohji sudah ada di sana. Nampaknya dia tidak mau Gyuri berada dalam masalah yang lebih besar lagi. Di sana, Ohji juga berkata bahwa bosnya, Gyuri, berhalangan untuk hadir. Gyuri yang terlanjur masuk berpura-pura menjadi pelayan. Setelah pergi, dia menguping sedikit pembicaraan mereka, di mana Dayol menyuruh Ohji berhenti sekolah dan fokus bekerja untuknya. Setelah itu, Dayol menitipkan sebuah hadiah untuk paman. Hadiah itu sudah diberi pelacak sebelumnya, karena Dayol ingin melihat sosok paman yang misterius itu. Kembali ke rumah sakit, kedua polisi yang datang menemui Tuan Lee berhasil dikalahkan.
Saat Tuan Lee mencoba kabur, Detektif Lee melihatnya sedang menyamar. Saat dikejar, Tuan Lee sudah berada di dalam lift bersamaan dengan Min Hee yang sudah menunggunya di sana, dan mereka pun berhasil kabur. Di sebuah halte, Oji dan Gyuri terdiam menyadari mereka dalam masalah yang sangat besar. Saat pulang, Oji meninggalkan kotak itu. Gyuri yang melihat memeriksanya, ternyata itu adalah uang dalam jumlah yang banyak, dan Gyuri pun membawanya. Anak buah Dayol mengikuti pelacak itu. Dia melaporkan bahwa hadiah itu dibawa oleh seorang gadis menuju sekolah. Ternyata Gyuri menyimpan uang itu di ruang konseling bersamaan dengan uang mereka yang disembunyikan di sana. Setelah itu Dayol menelpon. Gyuri menyamar kembali menjadi bos dengan suara yang disamarkan. Ternyata anak buah Dayol sudah mengetahui penyamaran itu dan menculiknya. Setelah menculik Gyuri dan membuatnya pingsan, Dayol dan Mi-jung membawanya ke suatu tempat. Di saat yang sama, Tuan Lee dan Min Hee yang berhasil kabur mendatangi rumah Jae-ik, kenalan Tuan Lee selama dia berada di militer. Dia membantu Tuan Lee mengobati lukanya. Tuan Lee juga mengisyaratkan bahwa dia akan balas dendam kepada geng yang sudah menyerangnya itu. Namun Min Hee melarangnya. Di sini terlihat ikatan di antara mereka semakin kuat. Bahkan Min Hee sudah menganggap Tuan Lee sebagai kakeknya sendiri. Kembali ke Ohji, anak buah Dayol datang menjemput. Ohji dibuat pingsan dan kemudian dimasukkan ke dalam bagasi. Setibanya di tempat tujuan, Ohji yang sudah siap menyetrumnya dengan taser hingga pingsan. Akhirnya Ohji mengendarai mobil itu dan menerobos masuk ke tempat di mana Gyuri ditahan. Ternyata Gyuri yang sudah sadar menusuk Dayol hingga dia tak berdaya dan menyandera Mi-jung. Ohji datang dengan mobil dan akhirnya mereka pun berhasil kabur. Setelah itu, mereka membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak dari investigasi polisi. Karena sudah malam, mereka menyewa sebuah motel untuk tidur. Di sana, Gyuri mempertanyakan perasaan Ohji dan kenapa dia datang membantunya. Ohji juga bertanya, kenapa Gyuri rela membahayakan nyawanya untuk terus bersamanya. Tanpa disadari, perasaan mereka berdua sudah tersampaikan dengan rasa kepedulian yang sangat dalam. Saat terlarut dalam kisah asmara mereka, tiba-tiba sirine meraung dari kejauhan, menghentikan mereka yang hendak berciuman. Menyadari itu hanya mobil ambulan, Ohji mulai tertawa lepas tak terkendali. Tawa gila yang menggambarkan keputusasaan dan seketika berubah menjadi tenang saat dia bertanya apa yang bisa mereka lakukan sekarang. Di pagi hari, Gyuri pergi tanpa berpamitan dan mengambil handphonenya Ohji. Kembali ke Min Hee, saat dia terbangun di pagi hari, ternyata Tuan Lee sudah pergi. Temannya memerintahkan Min Hee untuk menunggu, namun dia menolak dan pergi ke kantor polisi. Ternyata dia datang menemui Detektif Lee dan bercerita tentang insiden penikaman itu dan sebuah informasi yang dia dengar dari Tuan Lee mengenai mobil Dayol yang bergambar karakter di sampingnya. Sementara itu, Kitae mendapat informasi palsu mengenai tempat Min Hee bekerja. Saat Kitae bertanya apakah Min Hee bekerja pada paman, Gyuri sebagai paman saat itu berkata bahwa Min Hee bekerja di karaoke milik Dayol. Rupanya Gyuri punya sebuah rencana. Setelah itu, Gyuri pergi ke tempat karaoke Dayol. Dia menyamar sebagai pengunjung dan kemudian menyelinap ke sebuah ruangan untuk menaruh handphonenya Ohji, yang dimana tujuannya adalah sebagai alibi. Jika bisnis Ohji dan Gyuri terbongkar, yang akan disalahkan adalah Dayol karena semua bukti transaksi ada di handphone itu. Jadi itulah rencana Gyuri. Sayangnya, Dayol mengetahui hal itu. Dia memukul kaki Gyuri hingga pincang. Tak diduga, ternyata Kitae bawa geng motor ke gedung karaoke itu untuk mencari Min Hee. Gyuri mengambil kesempatan itu dan dia menyemprotkan pemadam api untuk melarikan diri. Di saat yang sama, keadaan semakin kacau. Saat geng motor Kitae masuk ke dalam, mereka semua berkelahi dengan anak buah Dayol. Tiba-tiba saja di tengah kekacauan itu, Tuan Lee datang untuk balas dendam. Sasarannya saat itu hanya anak buah Dayol. Satu persatu dari mereka berhasil ditumbangkan. Sementara itu, Dayol terus mengejar Gyuri. Meskipun Ohji datang membantu, dia malah ikut tertangkap. Untung saja Tuan Lee datang menyelamatkan mereka. Dengan tubuh yang lemas dan berlumuran darah, dia terus mengejar Dayol. Di saat itu juga, Tuan Lee menyampaikan pesan kepada Ohji untuk tidak bertemu lagi. Itu adalah salam perpisahan dari Tuan Lee. Dengan terpaksa, Ohji meninggalkan gedung itu, sedangkan Tuan Lee terus mengejar Dayol hingga ke atap. Di sana Tuan Lee ditusuk dan dipukul hingga terjatuh, tapi Tuan Lee tidak mudah untuk ditumbangkan. Dia terus bangkit menghajar wajah Dayol menggunakan brass knuckles di tangannya hingga tewas di tempat. Setelah itu, Detektif Lee berhasil melacak mobil yang dimaksud Min Hee. Saat dia tiba di gedung karaoke, geng motor Kitae dan anak buah Dayol ditangkap polisi, sedangkan Tuan Lee ditemukan tewas di atap.
Setelah kerusuhan itu, Detektif Lee bertanya kepada Kitae dan gengnya apakah Tuan Lee adalah pemimpin penyerangan mereka. Namun mereka menyangkalnya dan Kitae hanya berkata bahwa dia pergi ke sana hanya untuk mencari Min-hee. Sementara itu, Mi-jung yang juga ditangkap terus mengelak bahwa dirinya tidak terlibat dengan semua permasalahan itu. Kemudian, Detektif Lee mengalihkan perhatiannya ke Min-hee dan dia menangis setelah mendengar berita kejadian yang menimpa Tuan Lee. Nampaknya rencana Gyuri berhasil. Dari kejadian itu, polisi menyimpulkan bahwa sosok paman adalah Dayol dan Min-hee juga sudah mengakui perbuatannya itu. Sementara itu, Oh-ji yang belum tahu kabarnya sangat mencemaskan Tuan Lee, sedangkan Gyuri terus mendesak Oh-ji untuk memikirkan cara lain agar bisnisnya terus berjalan. Oh-ji sangat kesal kenapa Gyuri hanya mementingkan bisnis setelah semua kekacauan ini terjadi. Di saat itu juga, Gyuri menjelaskan bahwa dia sudah tidak tahan hidup bersama orang tuanya yang selalu mengatur kehidupannya itu. Oleh karena itulah dia terus berusaha mencari uangnya sendiri dan bergantung pada bisnis prostitusi itu. Memahami perkataannya, Oh-ji memberikannya handphone dan menyuruhnya untuk bekerja sendiri saja. Di sekolah, kebenaran tentang Min-hee terungkap dan itu membuatnya dijauhi oleh orang-orang. Oh-ji yang melihat Min-hee menghampirinya dan di sana ia baru mengetahui bahwa Tuan Lee sudah meninggal. Sementara itu, Gyuri memeras orang tuanya untuk memberikannya uang. Dia mengancam mereka dengan rekaman Taerim yang terlibat perdagangan seks saat bekerja dengan paman. Rekaman itu sangat berbahaya bagi agensi grup band Pak Cho dan orang tuanya. Kenapa? Karena Taerim masih terikat kontrak dengan mereka. Jika rekamannya tersebar, saham Pak Cho akan hancur dan begitu juga orang tuanya. Uang yang diminta tidak sedikit jika dijumlahkan setara dengan biaya hidup di Sydney, Australia. Setelah itu, Gyuri bertemu Oh-ji di dermaga dan bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya ke Australia, karena di Korea sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Oh-ji hanya merespon dan menolak ajakan itu dengan halus. Saat di sekolah, Oh-ji memeriksa hadiah Dayol yang ada di ruang klub mereka. Dia terkejut, baru mengetahui isinya adalah uang. Menyadari Pak Cho akan segera datang, dia menyembunyikannya dengan cepat. Di saat yang sama, Detektif Lee yang masih gelisah dengan kasus Tuan Lee itu datang ke sekolah untuk memeriksa sesuatu. Tiba-tiba, handphone milik Dayol berbunyi, yang dimana itu adalah handphone yang digunakan Dayol untuk melacak Gyuri saat itu. Karena penasaran, Detektif Lee menghampiri objek tersebut yang mengarah ke ruang klub Oh-ji. Karena Pak Cho pembimbing klub itu, Detektif Lee curiga dan membawanya ke kantor polisi. Oh-ji yang melihat menyadari sesuatu. Benar saja, saat diperiksa uang yang dia sembunyikan sudah hilang. Sementara itu, Kitae bertemu dengan Min-hee. Dia menunjukkan topi Min-hee yang ditemukan di tempat karaoke milik Dayol saat itu. Min-hee bingung karena seharusnya topi itu sudah menjadi milik Oh-ji. Menyadari Oh-ji terlibat dalam masalah ini, dia terdiam dan kemudian pergi. Singkat cerita, Min-hee bertemu dengan Oh-ji. Dia bertanya kenapa dirinya terlibat dan kenapa topinya ada di sana. Tidak ada pilihan lain untuk membuat alasan, Oh-ji berlutut minta maaf atas segalanya dan mengakui bahwa dirinya adalah paman. Seketika Min-hee pergi sembari menahan amarahnya. Ternyata Min-hee sudah merekam audio pengakuannya Oh-ji. Mengetahui hal itu, dia memohon kepada Min-hee untuk menghapusnya. Min-hee yang terus menolak membuat Oh-ji emosi dan tak sengaja melemparkannya ke bawah tangga. Min-hee terbaring dengan kepala yang berdarah. Oh-ji segera mengambil handphone itu dan pergi meninggalkannya. Setelah itu, dia menelpon Gyuri dan menerima ajakannya pergi ke Australia. Di saat yang sama, Kitae pergi ke suatu tempat dan berbicara kepada Mi-jung karena mereka memang sudah saling mengenal sebelumnya. Di sana Mi-jung memberitahunya bahwa mucikari Min-hee selama ini adalah Oh-ji. Mengetahui hal itu, Kitae pergi ke rumah Oh-ji. Di sana dia membeberkan semuanya tentang Min-hee dan juga paman. Saat Kitae menelpon nomornya, telepon Min-hee berdering di dekatnya. Kitae menyadari apa yang sudah terjadi. Seketika dia menyerang Oh-ji dan menusuknya dengan gunting berkali-kali. Untung saja Gyuri datang menyerang Kitae dan membuatnya pingsan. Dia membawa Oh-ji yang berlumuran darah keluar dari apartemennya. Oh-ji sempat menyerah dan berkata kepada Gyuri untuk pergi, namun dia menolak. Sementara itu di kantor polisi, setelah menjelaskan semuanya, Pak Cho meyakini bahwa uang itu bukan milik muridnya. Tapi Detektif Lee tidak yakin dan semakin ragu dengan klub masalah sosial yang dia kelola itu. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Oh-ji untuk memeriksanya. Di perjalanan, Pak Cho melihat Min-hee dibawa ambulan dan segera mengikutinya menuju rumah sakit.
Sementara itu, Detektif Lee yang tiba di rumah Oh Ji tidak menemukan siapapun. Bahkan Kitae yang sempat pingsan ternyata sudah pergi entah kemana. Detektif Lee mengikuti jejak darah di apartemen itu. Namun nampaknya Oh Ji dan Yuri berhasil melarikan diri dan series ini pun diakhiri dengan pemandangan kota Seoul yang indah. So, itulah dia recap dari series Extracurricular. Gimana menurut kalian? Drama ini bagus gak? Kalau kata gue sih bagus, meskipun endingnya gantung banget. Ya emang udah ciri khas Netflix kalau bikin drama ya pasti gantung kayak gini. So jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, di share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komentar barangkali ada bagian detail yang terlewatkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video recap berikutnya.